Jumpa lagi di kisah mistis. Kali ini kita akan menceritakan tentang arwah yang terjebak ke dalam suatu lukisan dan mengakibatkan teror bagi warga. Di sudut sebuah desa yang kecil yang sepi, berdiri sebuah rumah tua yang usang dan terlantar. Bangunan itu tampak kokoh dari kejauhan. Namun jika dilihat lebih dekat, kerusakannya terlihat jelas. Tembok-tembok retak, cat terkelupas, dan jendela yang berderi setiap kali angin bertiup. Namun yang paling menonjol di rumah itu adalah lukisan tua yang tergantung di ruang tamu. Lukisan tersebut menggambarkan seorang wanita muda yang sangat cantik dengan rambut panjang tergerai dan mata yang memancarkan kesedihan. Gaunnya bergaya klasik, menunjukkan bahwa lukisan itu berasal dari zaman dahulu. Meski demikian, lukisan itu tetap memancarkan keindahan yang memukau, membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Namun di balik keindahan lukisan tersebut terdapat misteri yang menakutkan. Setiap malam, wajah wanita dalam lukisan itu berubah. Ekspresi cantiknya perlahan berubah menjadi ketakutan, dengan mata yang melebar seolah-olah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Seiring berjalannya malam, ekspresi ketakutan itu berubah menjadi kesakitan yang mendalam, dan air mata mulai mengalir dari matanya. Pagi harinya, wajah wanita itu akan kembali seperti semula, seolah-olah tak ada yang terjadi. Penduduk desa yang tinggal di sekitar rumah itu percaya bahwa roh wanita dalam lukisan tersebut menghantui rumah itu. Mereka menghindari rumah itu, terutama saat malam tiba. Banyak cerita yang beredar tentang suara tangisan yang terdengar dari dalam rumah, meski tak ada siapapun di sana. Beberapa penduduk mengaku melihat bayangan wanita berjalan di sekitar rumah itu saat malam hari dan membuat bulu kuduk meremang. Salah satu penduduk yang sangat percaya pada cerita itu adalah Nenek Sari. Dia adalah wanita tua yang bijaksana dan dihormati di desa itu. Nenek Sari sering menceritakan kepada anak-anak desa tentang sejarah rumah itu dan wanita dalam lukisan tersebut. Nama wanita itu adalah Sinta, cerita Nenek Sari dalam suatu malam saat berkumpul dengan anak-anak di sekitar perapian. Dia adalah seorang pelukis berbakat yang hidup puluhan tahun yang lalu. Kecantikannya terkenal di seluruh desa, dan banyak pria yang ingin menikahinya. Namun hatinya hanya untuk satu pria, seorang pemuda bernama Sardi. Nenek Sari melanjutkan ceritanya dengan suara lirih, seolah-olah takut ada yang mendengarnya. Namun, nasib tidak berpihak pada mereka. Pada suatu malam yang gelap, Sinta ditemukan tewas di ruang tamu di sofa rumahnya. Desas-desus mengatakan bahwa dia dibunuh oleh pria yang cemburu karena Sinta ditolak. Sejak saat itu, Rosinta tidak pernah tenang dan menghantui rumah ini, mencari cara untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Anak-anak yang mendengarkan cerita Nenek Sari sangat ketakutan, tetapi juga penasaran. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mendekati rumah itu. Tetapi rasa ingin tahu mereka tentang kebenaran di balik cerita tersebut semakin besar. Suatu hari, seorang pemuda bernama Aditya yang baru pindah ke desa itu mendengar cerita tentang rumah berhantu dan lukisan Sinta. Aditya adalah seorang peneliti sejarah yang tertarik pada hal gaib dan misterius. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang rumah itu dan mencari tahu kebenaran di balik lukisan yang berubah setiap malam. Aditya mulai dengan mengunjungi Nenek Sari dan mendengarkan ceritanya dengan seksama. Dia mencatat setiap detail dan mencoba mengumpulkan informasi dari penduduk desa lainnya. Setelah beberapa minggu, dia merasa siap untuk mengunjungi rumah tua itu dan melihat lukisan Sinta dengan matanya sendiri. Malam itu Aditya memasuki rumah tua dengan hati-hati. Suasana dalam rumah sangat mencekam. Dengan hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela yang pecah, dia berjalan perlahan ke ruang tamu, di mana lukisan Sinta tergantung di dinding. Aditya menyalakan senter kecilnya dan mengarahkan cahaya ke lukisan tersebut. Dia terpesona oleh kecantikan Sinta, tetapi juga merasa kesedihan yang mendalam dari lukisan itu. Dia memutuskan untuk bermalam di rumah itu, meskipun tahu resiko yang dihadapinya. Dengan membawa peralatan untuk merekam dan mencatat setiap perubahan yang terjadi pada lukisan saat malam hari. Saat malam semakin larut, Aditya duduk di dekat lukisan dan mengamati dengan seksama. Tepat tengah malam, perubahan pada lukisan mulai terjadi. Ekspresi wajah Sinta perlahan berubah menjadi ketakutan. Aditya melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri dan merasa bulu kuduknya meremang. Dia mendengar suara tangisan lirih dari dalam rumah, seolah-olah Rosinta benar-benar ada di sana. Namun dia tidak menyerah.
Dia yakin bahwa ada cara untuk membebaskan Rosinta dari penderitaannya. Dia mulai berbicara kepada lukisan itu, mencoba berkomunikasi dengan roh yang mungkin terperangkap di dalamnya. Dia memohon agar Sinta memberinya petunjuk tentang apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba angin kencang bertiup melalui jendela yang pecah, dan sebuah buku tua jatuh dari rak di sudut ruangan. Aditya mengambil buku itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya dia menemukan catatan-catatan lama tentang Sinta dan hubungannya dengan Sardi. Ada juga sebuah peta yang menunjukkan lokasi sebuah gua yang diyakini sebagai tempat suci di mana roh-roh bisa dibebaskan. Aditya merasa ini adalah petunjuk yang dia cari. Keesokan harinya, dia mengajak beberapa penduduk desa, termasuk Nenek Sari, untuk pergi bersamanya ke gua tersebut. Mereka membawa lukisan Sinta dan berdoa di depan gua, memohon supaya Rosita diberi kedamaian. Saat mereka selesai berdoa, sebuah cahaya terang muncul dari dalam gua, dan masa Sinta dalam lukisan berubah menjadi kembali cantik dan damai. Ekspresi ketakutan dan kesakitan hilang, digantikan oleh senyuman lembut. Aditya dan penduduk merasa lega dan percaya bahwa Rosinta akhirnya telah dibebaskan. Sejak saat itu, rumah tua itu tidak lagi dianggap berhantu. Lukisan Sinta tetap tergantung di ruang tamu, tetapi tak pernah lagi berubah. Penduduk desa sering mengunjungi rumah itu untuk mengenang kisah tentang Sinta dan Sardi, serta keberanian Aditya yang berhasil membebaskan Rosinta dari penderitaannya. Dan lukisan Sinta tetap hidup dalam ingatan setiap penduduk sebagai pelajaran bahwa roh yang gelisah selalu mencari kedamaian. Demikianlah kisah mistis kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.